Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi walakal hamdu wa ilaikal mustaqam wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabati fatayat Nahdlatul Ulama dan pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita selalu senantiasa menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, terutama kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa sampai di penghujung akhir Ramadan ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umat muslim sepanjang masa, dan yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabati fatayat yang dirahmati Allah, di bulan yang penuh berkah ini, bulan suci Ramadan, kita telah diberi kesempatan untuk meningkatkan ibadah kita seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, maupun ibadah-ibadah sunnah lainnya. Dan di akhir Ramadan ini ada satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim, satu amalan yang bisa melebur dosa dan membersihkan jiwa, yaitu membayar zakat fitrah. Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim sebagai tanda syukur atas nikmat berakhirnya Ramadan dan sebagai sarana untuk membersihkan jiwa serta meningkatkan keberkahan dalam hidup kita. Dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhrutan lis-shaimi minar rafati wal lahwi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulatun wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih untuk orang yang berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang keji, dan sarana untuk memberi makanan kepada fakir miskin. Barang siapa membayarkan zakat sebelum sholat id, maka zakatnya diterima sebagai zakat yang sah. Dan barang siapa membayarnya setelah sholat id, maka zakatnya diterima sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwa zakat fitrah memiliki beberapa hikmah dan manfaat. Di antaranya, 1. Zakat fitrah berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan jiwa dari perbuatan yang sia-sia, ucapan-ucapan yang keji maupun tercela yang mungkin kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Dengan membayar zakat fitrah, kita dapat membersihkan jiwa sebagai upaya spiritual dan menghapus dosa kita yang terjadi selama bulan Ramadan. Yang kedua, zakat fitrah juga berfungsi sebagai sarana untuk memberikan makanan kepada fakir miskin dan kaum duafa sebagai wujud kepedulian sosial kepada mereka yang membutuhkan. Zakat fitrah sebagai salah satu cara untuk berbagi keberkahan yang kita peroleh selama Ramadan kepada mereka yang lebih membutuhkan atau kurang mampu. Selain itu, hadis tersebut juga menjelaskan bahwa zakat fitrah juga harus dibayarkan sebelum sholat id. Dan jika kita membayar zakat fitrah setelah sholat id, maka zakatnya dianggap sebagai sedekah, meskipun tetap bermanfaat bagi yang menerimanya. Oleh karena itu, sahabati dan pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita melaksanakan kewajiban membayar zakat fitrah di akhir Ramadan ini sebagai ajaran agama Islam dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kita persiapkan zakat fitrah sebelum sholat id atau jauh-jauh hari sebelumnya agar zakat kita diterima sebagai zakat yang sah. Lalu untuk siapa zakat tersebut diberikan?
Dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa fis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mu'alaf yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan sabil. Sahabati dan pemirsa yang dirahmati Allah, untuk besaran zakat saat ini yang pertama makanan pokok atau beras senilai 3 kg. Marilah kita jadikan zakat fitrah ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai sarana untuk membersihkan jiwa serta meningkatkan keberkahan dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menambahkan keberkahan dalam setiap amal ibadah kita dan selalu mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.